Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang RDBMS. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum mengerti atau belum paham apa itu RDBMS, tujuan dan fungsinya buat apa, dan juga jenis pengaman data yang aman untuk server RDBMS. Kalian juga tidak mau kan data yang kalian simpan ternyata bocor ke orang lain yang menyebabkan kerugian diri sendiri maupun orang lain juga. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu tentang RDBMS. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita mengetahui jenis pengaman data yang aman untuk server RDBMS, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari RDBMS itu sendiri. RDBMS adalah singkatan dari Relational Database Management System, yaitu model mengolah suatu database yang dapat terintegrasi. Maka diperlukan sebuah konsep untuk menggabungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya menggunakan kunci yang dimilikinya. Selain itu, RDBMS bersifat intuitif loh teman-teman. Model relasional menampilkan data di dalam tabel. Nah, setiap baris di dalam tabel juga memiliki catatan dengan ID unik yang disebut dengan kunci. Kunci yang dimaksud adalah primary key dan foreign key. Nah, primary key inilah yang dapat dihubungkan dengan tabel berikutnya yang disebut dengan foreign key. Setiap kolomnya menyimpan atribut data. Untuk setiap rekaman biasanya memiliki nilai untuk setiap atribut yang memudahkan hubungan di antara titik data. Nah, dengan begitu, kamu bisa mengambil rekaman dari tabel lain tanpa proses pemanggilan yang berulang-ulang kali. Sebagai contohnya, kamu memiliki dua tabel di dalam suatu database, yaitu tabel siswa dan tabel kelas. Nah, dari kedua tabel ini tentunya harus saling berkaitan. Dengan itu, maka kita harus memakai kunci yang tadi disebutkan, yaitu primary key dan foreign key. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian RDBMS, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari RDBMS itu sendiri. Fungsi RDBMS yang paling mendasar yaitu CRUD. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar istilah CRUD ini, bukan? CRUD sendiri merupakan singkatan dari create, read, update, dan select. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu. Simak pembahasan berikut ini ya. Pertama yaitu create. Disinilah kamu dapat memungkinkan untuk membuat record baru pada sistem basis data. Jika kamu sering menggunakan SQL, maka sering disebut dengan istilah insert. Sederhananya begini teman-teman. Teman-teman dapat membuat tabel atau data baru sesuai atribut dengan memanggil fungsi create. Akan tetapi, biasanya hanya posisi administrator saja yang dapat menambahkan atribut lain ke dalam tabel itu sendiri. Jadi, user tidak bisa menambahkan sendiri tanpa admin ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas yang pertama yaitu create, selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu read. Fungsi yang kedua adalah read, berarti memungkinkan kita untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dan membaca nilainya. Fungsi dari read itu sendiri mempunyai kesamaan dengan fungsi search yang biasa kalian temukan dalam berbagai perangkat lunak loh teman-teman. Selain itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah dengan menggunakan kata kunci atau istilah keyword untuk dapat menemukan file record dengan bantuan filter data berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi CRUD yang ketiga adalah update. Update ini berfungsi untuk memodifikasi data ataupun record yang telah tersimpan di dalam database. Namun, kamu perlu untuk mengubah beberapa informasi terlebih dahulu agar dapat mengubah record sesuai kebutuhan yang kalian inginkan. Untuk pengisian update data itu sendiri, kalian juga perlu menyesuaikan nilai atribut sesuai dengan form yang tersedia agar tidak ada kesalahan saat pemrosesan data di dalam server. Yang terakhir ada delete, di mana ketika kalian tidak membutuhkan sebuah record lagi, maka data tersebut perlu untuk dihapus, sehingga kalian tidak perlu menggunakan fungsi delete untuk memproses aktivitas tersebut. Itu dia sedikit penjelasan mengenai pengertian RDBMS serta fungsinya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya berikan hari ini. Selanjutnya kita memasuki inti dari pembahasan kali ini, yaitu jenis pengamanan data pada server RDBMS. Nah, pengertian keamanan data seperti yang bisa kita lihat yaitu suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak
yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem secara konsekuensi terhadap perusahaan ataupun organisasi yang memiliki sistem database tersebut. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja loh, yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Dalam jenis pengamanan data pada server RDBMS terdapat 5 jenis pengamanan data, yaitu yang pertama ada password akses basis data, yang kedua ada enkripsi password, yang ketiga ada privilege, yang keempat pembatas keamanan hak akses, dan yang terakhir ada penambahan dan penghapusan hak akses. Mari kita bahas satu persatu. Setelah kalian ketahui, memberikan akses database tingkat root user kepada non-root user bukanlah tindakan yang cerdas. Sebagian besar orang pasti ingin memberikan akses dengan tingkat atau level berbeda ke berbagai macam user. MySQL dapat mengikuti keinginan kalian sebagai contoh berikut, yaitu grant permission type on database name, table name to non-root at localhost. Kalian hanya perlu mengganti permission type value dengan semacam permission yang hendak kalian berikan kepada user baru. Kalian pun harus menentukan nama database dan table. Kedua hal ini mempermudah root user melakukan kontrol yang tepat terhadap pemberian hak akses. Sama seperti contoh di atas, non-root adalah username. Jadi kalian bebas menggantinya dengan pilihan kalian sendiri. Enkripsi adalah metode yang digunakan untuk mengacak informasi penting menjadi kode rahasia. Proses pengacakan ini tentunya menggunakan algoritma sehingga informasi yang dikirimkan nantinya hanya akan bisa dibuka menggunakan password yang telah diatur. Ketika informasi itu diakses secara paksa dengan diretas, maka para peretas hanya akan melihat kumpulan huruf dan simbol yang sudah teracak. Enkripsi biasanya dilakukan terhadap data-data sensitif seperti password. Enkripsi akan menjamin data-data tersebut tetap aman meskipun berada di tangan orang lain, karena mereka tidak tahu isi aslinya. Nah, perlu teman-teman ketahui, enkripsi password tersebut terdapat dua cara loh, yaitu password hash dan MD5. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini ada contoh enkripsi password. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih perbedaan yang menggunakan tanda dolar, tidak pakai dolar, dan langsung angka password yang ditampilkan? Kali ini kita akan membahas lebih lanjut jenis enkripsi password. Pertama ada password hash. Password hash memiliki fungsi mengenkripsi password user sehingga admin tidak dapat melihat isi password dari user. Ciri-ciri menggunakan password hash yaitu menggunakan tanda dolar. Yang kedua ada password MD5 atau MD5. Berbeda dengan password hash, MD5 atau MD5 berguna untuk mengenkripsi password. Namun, kekurangan dari MD5, admin dapat melihat enkripsi password dengan web yang bernama MD5 atau MD5. Maka, untuk keamanan lebih baik menggunakan password hash dikarenakan admin tidak dapat melihat isi password dari user. Pengamanan data yang ketiga yaitu privilege. Ketika seorang user berhasil dibuat dalam sebuah database, biasanya user tersebut belum diberikan hak akses terlebih dahulu. Hak yang pertama kali diberikan pada seorang user ketika pertama kali dibuat adalah hak akses untuk login ataupun koneksi ke database. Umum, di dalam database terdapat dua jenis hak akses, yaitu yang pertama hak akses terhadap pengelolaan sistem database atau sistem privilege dan hak akses terhadap objek database atau objek privilege. Dengan hak akses inilah, seorang user dapat melakukan login terlebih dahulu ke database walaupun user tersebut belum melakukan pekerjaan lainnya sampai hak akses yang lain diberikan kepada user tersebut. Selain itu, perintah dasar SQL atau singkatan dari Structure Query Language untuk pengelolaan hak akses adalah grant dan revoke. Yang keempat ada pembatasan keamanan hak akses. Jangan semakin kompleksnya pengolahan data dengan komputer, maka semakin kompleks juga upaya pengamanan dan penyelamatan data serta informasi yang tersimpan di dalam komputer. Karena tidak semua orang dapat dan boleh mengakses pada setiap sistem komputer yang ada. Untuk itu diperlukan beberapa cara untuk mengamankan data yang ada dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangatlah perlu cara untuk mengamankan informasi yang terdapat di dalam komputer. Ada beberapa cara untuk pengamanan tersebut.
Secara umum, lazim disebut dengan pemberian kata sandi atau password. Setiap akan masuk ke sistem komputer dan membuka informasi atau dengan membatasi hak akses kepada pemakai komputer tersebut. Pengamanan data yang terakhir yaitu penambahan dan penghapusan hak akses data. Untuk menghapus hak akses pada user MySQL menyediakan query revoke. Penghapusan hak akses ini apabila terdapat suatu kebijakan pada user pengguna ataupun user root mengadakan maintenance user. Dan itu kita tidak harus menghapus user MySQL bila terdapat perubahan. Kita hanya menghapus hak akses yang terdapat pada user saja. Namun, untuk menghapus hak akses pada user, kita harus mengetahui hak akses yang terdapat pada user tertentu karena setiap user pasti terdapat hak akses yang berbeda-beda. Untuk mengecek hak akses yang terdapat pada user, MySQL menyediakan query grants. Grants ini biasanya diikuti dengan query kondisi user. Tuntas materi kita hari ini mengenai materi RDBMS mulai dari pengertian, fungsi dan tujuan, serta jenis pengamanan yang ada pada server RDBMS. Semoga teman-teman memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pembuatan video dan doakan saya mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video teman-teman.